Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya, mata kuliah Public Speaking, yang diberikan oleh dosen saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Zefania Lovenza Kamea dari Universitas Dian Nusantara, NIM 2110211166. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan profil saya sebagai sutradara dengan nama Zefania Lovenza Kamea, NIM 211201166 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Public Relations dengan email zefania.alovenza@gmail.com dan dengan biografi saya sebagai penulis naskah di TVRI pada tahun 2007 sampai 2018 dan serta sebagai editor film di RCTI pada tahun 2018 sampai 2021. Deskripsi produk yang akan saya presentasikan kali ini dengan judul Ternyata, dengan tema kehidupan dan durasi selama 2 menit, serta bentuk produk dalam film pendek. Sasaran pemakai dari produk ini yaitu untuk usia remaja 17 tahun ke atas. Deskripsi produk ini berjudul Ternyata yang mengenai kehidupan. Tema ini menjadi acuan dalam penyusunan serta pengadeganan cerita. Setiap orang memiliki kehidupan yang berbeda-beda serta memiliki cara tersendiri untuk menjalaninya. Cerita ini diambil dari kehidupan seorang gadis yang berprofesi sebagai seorang pengamen jalanan, di mana ia memiliki sebuah mimpi dalam hidupnya untuk dapat melanjutkan mimpinya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta memperbaiki taraf kehidupannya. Sehingga, menurut saya, tema ini cukup tepat dan menarik untuk dijadikan dalam acuan cerita. Dalam pembuatan produksi ini melewati beberapa proses. Proses produksi, yaitu kita pastinya melibatkan banyak orang serta peralatan yang banyak. Maka dari itu, perlu pengorganisasian yang rapi, serta perlu suatu tahapan produksi yang jelas. Tahapan produksi sendiri terdiri dari 3, dan yang lazim pada dunia ini dikenal dengan istilah Standard Operation Procedure. Yang pertama itu, kita melewati tahap praproduksi, di mana praproduksi ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, ide gagasan. Ide gagasan dalam cerita ini muncul setelah kami mengadakan forum diskusi bersama dengan anggota kelompok kami. Setiap anggota memberikan opini masing-masing sehingga terbentuklah suatu konsep cerita ini. Konsep ini didasari akan ketertarikan kami mengenai kehidupan para pengamen jalanan yang juga memiliki kebebasan untuk bermimpi. Umumnya, para pengamen ini hanya memiliki teman dari kalangan atau kelas yang sama. Selain itu, para pengamen jalanan sudah pasti menginginkan kehidupan yang sama, bahkan yang jauh lebih baik juga dengan kita. Sehingga kami membuat film ini dengan harapan dapat memberikan gambaran bahwa setiap orang itu pantang menyerah dan memiliki hak untuk bermimpi setinggi-tingginya. Maka dari itu, kita sebagai manusia seharusnya tidak mencari teman yang berdasarkan kelas sosial, tetapi kita juga harus bisa percaya diri untuk dapat bermimpi setinggi-tingginya. Yang kedua, kita melewati sesi perencanaan. Pada tahap ini melewati penetapan jangka waktu kerja atau yang disebut juga dengan time schedule, penyempurnaan sebuah naskah, pemilihan para pemeran film serta kru yang bertugas untuk membantu kelangsungan jalannya sebuah cerita pada film. Pada film ini yang berjudul Ternyata diperankan oleh 4 orang pemeran. Yang pertama, Rosita Julia sebagai Rosita yang berperan sebagai tokoh utama, Teti Ikawati yang berperan menjadi Grace sebagai tokoh pendukung, serta Dikna Fauzia yang berperan sebagai pengendara motor, serta pengendara motor di jalan raya yang menjadi peran ekstra dalam pembuatan film ini. Yang ketiga yaitu persiapan. Pada tahap ini meliputi penyelesaian kontrak, perizinan, dan surat menyurat. Para pemain mulai berlatih menjadi perannya masing-masing. Para kru juga mulai menyiapkan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk pembuatan film. Tidak hanya itu, para kru juga memilih tempat serta lokasi yang pantas untuk dijadikan perekaman film agar sesuai dengan cerita dan jalan cerita yang dibuat. Pada tahap kedua ini, produksi. Setelah segala perencanaan persiapan selesai, maka pelaksanaan dimulai. Sutradara bekerja sama dengan para artis dan kru, mencoba mewujudkan apa yang direncanakan dalam kertas dan skenario menjadi gambar. Susunan gambar yang dapat menceritakan isi dari film yang akan dibuat. Semua adegan yang dibuat dicatat mulai dari saat pengambilan, isi adegan, dan timecode pada akhir pengambilan gambar. Catatan kode waktu ini saat berguna dalam proses editing film pendek tersebut. Pelaksanaan pembuatan film pendek pun segera dilakukan di lokasi yang telah dipilih, serta para pemeran pun sudah matang untuk memerankan peran masing-masing.
Lalu yang ketiga yaitu pasca produksi. Pasca produksi ini melewati beberapa aspek. Yang pertama, aspek editing, yaitu tahapan penyuntingan merupakan sebuah tahapan yang dilakukan setelah proses pengambilan gambar selesai. Sesuai dengan sinopsis cerita pendek di atas, kami akan menggunakan konsep editing yang mengacu pada 4 aspek utama, yaitu aspek kontinuitas grafik, aspek ritmik, aspek spasial, dan aspek temporal. Untuk aspek kontinuitas grafik digunakan untuk perubahan shoot dengan kesesuaian gambar atau disebut juga graphic match. Graphic match juga sering digunakan dalam teknik editing discontinue seperti yang akan kami gunakan. Aspek ritmik digunakan untuk menyeimbangkan adegan aksi dengan durasi, serta semakin sedikit durasi maka tempo adegan aksi akan menghasilkan tempo yang cepat. Aspek spasial digunakan untuk menunjukkan atau memanipulasi ruang dan waktu yang sangat mendukung editing discontinue, serta aspek temporal yang sangat berkaitan sebab mampu mempengaruhi unsur naratif dan memanipulasi waktu. Lalu yang kedua yaitu teknik editing. Sesuai dengan acuan 4 aspek tersebut, kami menggunakan teknik editing discontinue, yaitu teknik editing yang digunakan pada saat adanya lompatan waktu seperti flashback dan perbedaan ruang. Teknik ini cukup sesuai dengan konsep cerita. Lalu yang ketiga yaitu aspek rasio. Kami menggunakan aspek ratio sebesar 16:9 yang terkesan landscape dan cukup mengcover background yang luas, sehingga mampu merekam suasana jalanan yang luas dengan jelas. Lalu yang keempat, format video. Hasil karya ini akan berformat PAL 25 fps sesuai dengan sinyal format yang dapat diterima di Indonesia. Ekstensi atau format akhir hasil karya ini akan dibuat menjadi AVI dengan durasi 2 menit, sebab ekstensi ini berkualitas baik dengan kapasitas file yang minim. Lalu yang kelima, durasi. Hasil karya ini nantinya akan berdurasi 2 menit, termasuk di dalamnya opening video, opening title, dan credit title. Opening video, opening title, serta credit title akan berdurasi total 30 detik dan sisanya 1 menit 30 detik merupakan hasil karya visual alur cerita. Lalu yang keenam yaitu software editing. Untuk software editing kita menggunakan Adobe Premiere CS6 sebab kebanyakan dari kami telah memahami dan mampu mengoperasikan software ini karena menurut kami software ini sangat cukup baik untuk produksi film kami. Selain itu, software ini menyediakan fitur-fitur yang dibutuhkan dalam proses editing seperti stabilize untuk menstabilkan gambar hasil produksi yang kurang sempurna serta menyediakan efek video berupa efek fast blur in, fast blur out, control image, dan color grading dan sebagainya. Lalu yang ketujuh yaitu cutting dan transisi. Teknik editing yang digunakan akan dibagi dengan penggunaan bentuk transisi yang sederhana seperti cut to cut, jump cut, deep to black, dan deep to white, serta fast blur in and fast blur out. Lalu yang ke-8 yaitu caption title. Dalam pembuatan caption title yang berupa opening title dan credit title, kami menggunakan software yang sama yaitu Adobe Premiere CS6. Pembuatan ini dilakukan langsung dalam satu project editing sehingga lebih praktis sebab tidak terbagi dalam beberapa project. Dengan demikian, proses editing dirasa lebih efektif dan efisien. Dan yang ke-9 yaitu audio. Audio itu digunakan hanya berupa ilustrasi musik yang berbentuk seperti instrumen musik serta memperkuat mood dan suasana tanpa mengganggu fokus cerita. Selain itu, akan ada audio lain berupa audio atmosfer untuk mewakili audio sebenarnya sehingga dapat membangun suasana film dan penonton dapat merasakan apa yang terjadi. Yang ke-10 yaitu alur cerita. Dalam penyuntingan untuk penyusunan gambar, kami menggunakan alur cerita konflik, klimaks, dan penurunan aksi dan eksposisi. Konflik yang berupa mimpi akan kami letakkan di awal agar ceritanya tidak tertebak. Kemudian disambung dengan klimaks yaitu ketika tokoh terbangun dan bingung karena mendengar klakson bersautan. Lalu dilanjutkan dengan falling action di mana klimaks sedikit meredah yaitu ketika ia menyadari itu hanya sebatas mimpi dan diakhiri dengan eksposisi berupa flashback yang menjelaskan bagaimana tokoh tersebut bisa bermimpi. Bagian flashback ini akan digambarkan dengan efek video color grading untuk memberikan kesan lompatan waktu. Lalu pada memproduksi film ini, kami memiliki beberapa peralatan produksi yang harus disiapkan. Yang pertama, peralatan produksi yang kami pakai yaitu satu buah unit kamera Canon 550D. Yang kedua, satu unit kamera Nikon D3100.
lalu satu memory card 8 GB kelas 4, lalu satu memory card 16 GB kelas 10, dan yang terakhir satu memory card 4 GB. Lalu yang kedua properti yang kami gunakan yaitu buku tugas, topi pengamen, tas pengamen, buku novel, alat pengamen, koin receh, jam tangan, tas kuliah, dan motor. Dalam pembuatan produksi ini, kami memiliki estimasi biaya yang harus dikeluarkan, yaitu yang pertama, rencana produksi. Pada jenis produksi yang kami gunakan yaitu film pendek dengan jumlah produksi 35 keping DVD. Lalu aspek modal yang kami keluarkan, yang pertama bahan baku, kedua 35 keping DVD yang harganya 10.000 per pieces untuk jumlah 35, yaitu totalnya 350.000. Lalu fotokopi sinopsis dan breakdown dengan harga 500 perak per buah, apabila dikali 12 menjadi 6.000. Konsumsi dan kendaraan totalnya 60.000, print label dan cover DVD bernilai 50.000, serta listrik bernilai 22.000 dan kebutuhan lain-lain dengan total 150.000. Dan untuk total secara keseluruhan yaitu 638.000 rupiah. Lalu estimasi keuntungan yang kami dapatkan dengan perhitungan harga jual untuk satu DVD-nya yaitu 55.000, dan apabila terjual semua 35 DVD dengan total 1.925.000 rupiah, dan harga beli bahan baku senilai 500.000, dan keuntungan yang kami dapatkan 1.925.000 dikurang dengan harga beli bahan baku 500.000 menjadi 1.425.000 rupiah. Demikian proposal penawaran ini saya ajukan. Semoga film pendek yang berjudul Ternyata ini dapat diterima oleh rekan-rekan dalam masyarakat luas. Saya pun juga sangat yakin bahwa dunia perfilman Indonesia ini sangat membutuhkan tenaga yang profesional pada bidangnya. Dan dengan adegan kegiatan pembuatan film ini dapat mengasah kemampuan yang saya miliki untuk lebih baik lagi ke depannya. Saya sebagai manusia yang jauh dari kata sempurna ini sadar akan kemampuan yang saya miliki dalam dunia perfilman. Belum sesempurna para profesional di luar sana. Namun dengan cara yang telah saya lakukan ini dapat melatih kemampuan diri saya dalam dunia perfilman untuk kedepannya yang lebih baik, dan mohon dukungan serta doanya. Saya pun juga meminta maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyusunan proposal ini. Semoga proposal yang saya ajukan ini dapat diterima oleh Bapak atau Ibu, serta dapat ikut berpartisipasi dalam mendanai film yang akan saya buat ini. Atas ketersediaannya, saya mengucapkan banyak terima kasih.